Iya gitu. Dan perlu kakak tahu sekarang Nisa Sabin lagi di Balikpapan loh. Oh iya? Ini di depan Kak Rahmat. Nisa. Astagfirullahaladzim. Aku sudah nanggepin serius loh, padahal aku ngefans banget sama Nisa Sabian. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Ahmad Abadi, channel yang isinya nanti bakal ada tips-tips dan trik dari berbagai bintang tamu atau narasumber. Yang kali ini bintang tamu kita ada Mbak Nandini nih. Halo, assalamualaikum semuanya. Halo. Jadi Mbak Nandini ini adalah juara satu putri Duta Anti Narkoba 2018. Oke. Kota Balikpapan ya? Oh iya, Di Kota Balikpapan. Luar biasa. Amin. Tapi kayaknya nggak ada sih pemilihan Duta Anti Narkoba Indonesia. Kak Rahmat yang adain. Oh, jadi Gimana? kita jadi Amin. penyelenggara ya? Iya, betul. Boleh. Semoga BNN sebentar nonton ya. Oh iya. BNRI. Kalau BNRI Kota nonton Balikpapan. bisa nih nanti kita ajukan ke mereka. Boleh. Oke. Oke, Mbak Nandini. Iya. Mbak Nandini kenapa pengen jadi duta anti narkoba kemarin? Pertanyaannya kenapa pengen ya? Iya, kenapa pengen? Kalau gitu saya ralat deh Kak Rahmat. Iya. Bukan hanya sekedar pengen, itu udah jadi cita-cita dari kecil. Tepuk tangan. Emang dari sejak kecil, emang pas Mbak Nandini kecil itu sudah ada duta anti narkoba kayak? Oke, kalau pas lahir itu langsung jadi ini duta anti narkoba kayaknya. Iya. Udah iya. Gitu. Ya, sebenarnya pengennya itu bukan hanya sekedar pengen atau gimana ya Kak ya. Emang sudah dari kecil itu nabung pengalaman. Kalau orang kan nabung duit untuk beli apapun yang mereka mau gitu. Kalau saya nabung pengalaman dari startnya itu kelas 2 SMP Kak Rahmat. Oh betul, pengalaman itu menurut saya ilmu bisa kita dapat di mana aja, tapi pengalaman itu lebih berharga gitu ya. Benar. Karena pengalaman itu buat kita jadi lebih apa ya? Pengalaman itu jadi pembelajaran yang paling bagus karena kita lakuin sendiri gitu, bener nggak? Iya bener banget, saya paling suka kalau diajak ngomong pengalaman Kak Rahmat. Iya. Karena ketua teman sahabat kakak saya yang di sebelah kiri ini pengalamannya udah sangat-sangat lebih luas daripada saya ya, termasuk kelihatan kan umurnya. ini antara memuji sama ngolok beda tipis ya. Bener. Oke, Mbak Nani nih. Oke. Jadi kalau Mbak Nani kan tadi motivasinya Kak bukan motivasi, apa sudah memang jadi cita-cita atau ini ya, keinginan sejak kecil mungkin ya pengen ikut ke kompetisi seperti ini gitu. Terus persiapan yang Mbak Nandini siapin tuh apa nih kira-kira dari awal ikut seleksi sampai sekarang persiapannya apa aja? Oke, persiapannya itu yang kayak tadi saya udah bilang ya Kak Rahmat ya. Sebelum persiapan terdekat untuk mulai di pemilihan duta anti narkoba itu pasti udah ada persiapan dari jauh-jauh hari gitu. Dari jauh-jauh hari udah persiapan. Umur saya sejak dini gitu. Salah satunya gimana sih caranya kita tuh biar bisa interaksi sama banyak orang gitu, biar bisa. Kalau duta itu kan berarti kan seseorang yang jadi contoh, bener ya? Betul. Duta, brand ambassador atau segala macamnya gitu. Gimana cara saya mempelajari sebelum jadi duta, gimana ya pendekatan sama masyarakat Kota Balikpapan gitu. Terus gimana caranya membagi waktu antara sekolah, kerja, dan komunitas atau duta ini gitu. Sampai pada akhirnya semua persiapan, pengalaman, dan kematangan siap gitu. Maju nggak ya, ikut nggak ya duta narkoba ya. Aduh, ternyata ada pembukaan dan didukung sama teman-teman sebaya yang nyemangatin gitu kan, senior saya seperti sebut kali ya. Yang pertama kali menguatkan saya untuk ikut duta anti narkoba itu namanya Kak Dani Gufron. Oh, Mas Dani Gufron ya. Halo Mas Dani Gufron. So mau say thank you banget buat Kak Dani. Dari awal banget tuh Kak Dani memang mungkin sudah kenal sama Nandini gitu. Dan alhamdulillah beliau bilang, ayo deh ikut aja deh. Iya persiapannya. Iya aku ingat banget dulu kita bikin DANB Ghost to School tahun 2017 tuh. Nah, di 2017 tuh di grup itu Dani Gufron sempat ngomong, ini guys, aku tadi penyuluhan sama volunteer, ini namanya Nandini dan ini cara bicaranya bagus nih. Nah, akhirnya aku juga udah mulai lihat itu kan, Rajes udah mulai lihat, Karisi udah mulai lihat. Oh, mungkin tapi kita nggak serta-merta langsung, oh iya kah, enggak. Tapi kita benar-benar lihatnya setelah ini ya udah karantina ya baru kita lihat. Wah, aslinya harus gimana? Terbang atau gimana nih? Iya. Alhamdulillah banget ya Kak Rahmat ya. Jadi kalau ibu-ibu itu rating kanan belok kiri, kalau Nandini rating kanan terbang ya? Iya, rating kanan terbang langsung, nggak usah belok kanan kiri lagi. Oke, kita lanjut nih. Jadi persiapannya itu ya salah satu nyiapin mental supaya mental dan juga
mengasah diri dulu agar lebih lebih peka ke masyarakat ya, lebih bersosialisasi ke Iya, benar. Jadi setelah itu kalau kata orang kita maju duluan sebelum orang maju. Oh, ya. Gitu. Jadi kita ada satu langkah di depan mereka sebelum kita beraudisi gitu. Persiapannya itu yang jadi bocoran buat kalian teman-teman. Persiapannya apa aja nih? Jadi ya, satu langkahnya nih apa nih? Satu langkahnya ya, misalkan ada yang ikut bilang saya ikut Pigeon atau Duta Narkoba itu karena diajak teman gitu, pengen bareng teman. Berarti kan mereka nggak ada persiapan narkoba ini apa gitu. Speaking ini gimana caranya, membawa diri itu gimana caranya. Dari situ kita bisa nih, oh mereka belum start, kita waktunya start gitu sebelum mereka start. Jadi pas karantina tuh kita punya nilai plus, kita udah tahu duluan sebelum mereka tahu. Jadi memang itu penting ya, berarti untuk memahami step-stepnya dulu supaya kita bisa mempersiapkan lebih baik dari yang lain gitu ya. Iya benar banget teman-teman, itu bakal manjur sih. Terus kalau mau ikut Duta Anti Narkoba yang dipelajarin apa aja nih kalau secara materi? Pertamanya itu jujur Kak Rahmat, saya tuh paling takut sama materi tentang narkoba. Karena kan kenapa lo kan ini Duta Anti Narkoba kok takut sama materi nih? Dulu itu ada teman saya namanya itu Rian Nasir, satu sekolah gitu. Kita yang ngobrol-ngobrol, saya mau ikut Duta Narkoba bla 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 gitu kan. Saya bilang nggak mau ikut Duta Narkoba, takut. Kenapa? Materinya berat gitu kan. Banyak yang takut memang Kak Rahmat. Mereka pengen ikut Duta Narkoba, tapi yang mereka takutkan itu materinya, tulisnya dan segala macam. Ternyata yang dipelajari itu sebenarnya cukup menarik dan cukup nambah wawasan ya tentang narkoba sendiri, isu-isu narkoba di Indonesia, di Balikpapan gitu, undang-undang terkait tentang narkoba gitu kan. Itu wow gitu. Dan itu kebanyakan memang harus kebanyakan hafalan ya, kayak undang-undang itu kita harus bener hafal terus ini. Karena itu beberapa memang masuk di soal tes tertulis dan juga interview sih. Iya benar banget. Jadi buat teman-teman mungkin jadi persiapannya harus dari benar-benar belajar banyak nih kalau mau ikutan Duta Anti Narkoba nih. Dan kayaknya kalau secara ini materi sudah, mental sudah. Apalagi nih kira-kira yang persiapan di luar itu? Doa atau dukungan orang tua? Doa tiap detik ya. Tiap sebelum nulis satu huruf tuh berdoa ya. Setelah tes tertulis interview ya kayak. Setelah interview itu sempat mikir. Jadi persiapannya juga belajar. Kalau interview berarti ini yang belajar menghadapi interviewnya kan kalau nggak salah presentasi dulu kalau nggak salah ya. Benar. Berarti juga belajar public speaking sebelumnya. Public speaking dan cara penyampaian di ketika presentasi itu gimana sih Kak? Gitu. Oh, cara penyampaian yang Duta Narkoba ini berbeda dari yang lain ya. Iya. Kenapa ada interview tuh di tengah-tengah ada tiba-tiba presentasi, teman-teman kaget dong. Ini jurinya emang suka sekali surprise gitu ya. Tiba-tiba harus presentasi dan bikin materi dulu dan tiba-tiba harus presentasi. Wow, luar biasa. Itu kejutan ya. Kejutannya tuh langsung mikir antara seneng lolos sama bingung gimana ya ntar ya, tapi ya udah let it flow aja kan, jalanin aja. Tapi gitu ada ini nggak sih kalau selama pemilihan itu ada terbebanin nggak sih Mbak Nandini sama kayaknya berat banget di pemilihan Duta Anti Narkoba nih, atau ada nggak ya step-step dari pemilihan itu yang menurut Mbak Nandini berat untuk dijalani? Oke, baik. Kalau untuk ngerasa berat, terbebani itu manusiawi Kak Rahmat ya. Tertekan kalau kalian nggak mau tertekan dan nggak mau terbebani, jangan pernah hadapi tantangan itu gitu. Udah diem aja di rumah nyaman. Kayaknya hampir semua pemilihan duta pasti ada bebannya ya pasti ya. Kesulitannya masing-masing pasti ada di situ. Dan setelah terpilih pun kayaknya harusnya banyak bebannya juga. Lebih besar di situ. Karena kita harusnya punya tanggung jawab moral ya biasanya. Benar banget. Bahkan pernah nggak sih kayak Mbak Nandini mungkin lagi di luar gitu terus ditanyain, Mbak Nandini Duta Anti Narkoba ya? Oh iya, terus tahu dong ini sabu-sabu gunanya untuk apa gitu pernah nggak sih ditanya-tanyain orang-orang iseng gitu? Yes, benar pernah. Oh pernah ya. Dan setelah kepilih jadi Duta Narkoba tuh hidup saya berubah gitu. Wah. Apa nih berubahnya nih? Apa? Kenalnya tuh kadang, wah ini Mbak Nandini Duta Narkoba, gile lu Duta Narkoba. Duta Narkoba Kak Rahmat, bukan anti. Oh bukan anti. Tapi beberapa maksud mereka itu kan Duta Anti Narkoba, cuma hanya funny aja. Iya sih, Manji juga sebenarnya surat masuk ke kita pun sekelas instansi pun nulisnya Duta Narkoba. Duta Narkoba kan. Padahal harusnya Duta Anti Narkoba nih buat semua teman-teman yang ngasih undangan atau instansi nih. Duta Anti Narkoba ya. Anti ya, bukan Duta Narkoba. Jadi selalu Mbak Nandini nih Duta Anti Narkoba nih gitu-gitu. Ya seneng lah punya. Ya dikenal juga, tanggung jawab moral juga sebenarnya. Benar. Dan memang biasanya jadi duta tuh apa ya,
ada enak ada nggak enaknya gitu. Kadang-kadang kalau kita udah selesai, pernah nggak sih ditanyain, kalian tuh harusnya penyuluhan nih ke kampung ini, ke sini gitu, pernah nggak sih dipaksa orang atau disalahin orang, kok kalian nggak lakuin penyuluhan ke desa-desa sih atau gimana gitu? Kalau Pernah nggak ada yang nyalahin kayak gitu, ada yang nanya gitu? nanya sih lebihnya Kak, nanya. Cuma mereka tuh lebih ke tanya, misalkan kita sosialisasi di sekolah-sekolah atau Bank Merdeka atau kampus-kampus gitu kan. Dan ketika ada beberapa waktu kita kan nggak sosialisasi nih, kita cuma ngadain event ketika seperti basket atau Ramadan bersinar atau segala macam, dan kita kan pasti posting ya Kak ya. Iya. Nah, di postingan itu tuh ada beberapa masyarakat dan netizen di luar sana yang maha benar itu bilang, apaan nih kegiatannya nggak bermanfaat gitu, lu duta anti narkoba gitu, ngapain gitu bikin event-event kayak gini, padahal jauh dari situ mereka nggak paham gitu. Bener. Maksud dari kegiatan kita itu apa. Kita kan mau Jadi buat kegiatan kampanye anti narkoba itu tidak hanya sosialisasi dan Yes, seminar atau benar sekali. kalau cuma sosialisasi itu BNN bisa coy. benar, kita Iya ya kan? jadi pegawai BNN aja kali Ya, ya. jadi fungsi kita harusnya lebih dari itu karena kita coba untuk mendekati remaja ya, Benar. remaja, anak-anak, ya, Remaja, anak-anak, dan pokoknya umur dan antara 17 sampai sebelum tua. belum tua. Jadi ini ya, Bahasaku ya. yang masih layak disebut pemuda lah ya. Yes, betul. Nah, jadi range kita tuh memang di pemuda dan anak-anak. Jadi kalau ada yang nanya mungkin ke ini dong ke ibu-ibu, kayaknya bukan di kita lah ya. Iya, betul, ranahnya mungkin ada masing-masing pembagian tugasnya. Kak, ya. Betul. Benar sekali. Terus ini Mbak Nandi nih, Yes. kembali lagi nih ke tips supaya orang-orang yang di luar sana tadi mau join di Duta Anti Narkoba, tadi persiapannya tadi udah jelasin apa aja? Mental, ilmu pengetahuan, terus public itu speaking. Mm-mm. penampilan. Penampilan, oh ya penampilan nih gimana? Oke. Kalau secara penampilan tuh kita persiapannya supaya menarik perhatian juri atau gimana tuh gimana? Penampilan yang seharusnya kita punya tuh gimana? Mungkin nanti penampilan yang lebih lengkap akan ada sesi selanjutnya ya Kak Rahmat ya. Ini penampilan versi Nandini aja ya. Oh iya, versi Nandini Penampilan gimana? versi Nandini itu kalau ketika seleksi atau sebelum seleksi atau setelah seleksi itu pasti harus berpenampilan rapi ya. Kita kan Rapi. duta, kita itu dilihat oleh banyak orang, kita menjadi brand ambassador, saya contoh banyak orang gitu kan, apalagi betul. untuk forum sendiri. Jadi walaupun apapun dress code yang diwajibkan sama panitia, mungkin kita harus tetap terlihat rapi ya. Terlihat rapi, yang pasti baju harus terlihat rapi dan gak kusut gitu kan. Dan duta nggak mungkin kita ada aroma-aroma yang tidak sedap ya. Jadi harus pakai Parfum, mandi itu mandi paling utama ya Kak ya. Mandi pakai parfum, terus kalau udah lagi di luar gitu cara duduk kayak gimana, cara berdirinya gimana, cara kita untuk presentasinya gimana, cara kita ngomong sama juri gimana, itu penting banget sih. kalau posisi Mbak Nandi waktu presentasi gimana? Coba kalau berdiri gimana? Kalau berdiri, aduh ini kehalangan ini gitu. Oh. Kalau berdiri dari presentasi sampai sekarang pun masih tegap, nggak terlalu condong juga, tapi tegap. Tangan itu kalau presentasi pasti boleh gini-gini kayak, bukan silat ya, menjelaskan. Oke. Baik, kalau untuk lagi Kalau pas duduk nih, duduk. duduk tuh saya tuh kebiasaan gimana ya? Kaki pasti rapat Kak. Kaki rapat. Kaki oke. rapat, tidak nyender di kursi. Oh, nggak nyender kursi Kalau ya? mau nyender mungkin capek ketika karantina kemarin tuh boleh nyender dikit, cuma nggak boleh terlalu Nggak boleh terlalu gini santai. nih. Itu bos ya. Jadi harus tetap tegak, sedikit mungkin nyentuh kursi boleh nih belakang nih. Tangan itu nggak boleh di atas meja. Oh, tangan nggak boleh di atas meja ya? Ya, Oke. yang saya tahu sih versi Nandini nggak boleh di atas meja ya. Jadi harus di bawah, kakinya rapat, badan tegap, jangan lupa tersenyum. Oh ya. Iya gitu. Dan perlu kakak tahu sekarang Nisa Sabin lagi di Balikpapan loh. Oh iya? Ini di depan Kak Rahmat. Nisa. Astagfirullahaladzim. Aku sudah nanggepin serius loh. Padahal aku ngefans banget sama Nisa Sabian itu. Oke, ada ini. Tapi nggak KW-nya. tapi nggak mirip. Oh gitu ya ampun. Ini KW-nya KW 10 ya kayaknya. 50. Baik. Back to topic ya Kak Rahmat. Iya, nggak apa-apa. Gitu sih cara menjaga penampilan versi Nandini ya. Oke. Jadi udah kita kupas nih, lengkap banget nih dari Mbak Nandini nih. Terus tadi kan udah diceritain nih tips-tipsnya apa aja dari Mbak Nandini. Yes. Sekarang saatnya cerita pengalaman nih. Pengalaman dari mungkin bisa dirunutin dari Mbak Nandini. Dari awal itu lihat posternya, terus mempersiapkan diri, terus
di pas seleksi sampai lolos seleksi sampai akhirnya jadi juara itu gimana perjalanannya, bisa diceritain nggak? Oke, Dari awal dulu nih. Dari awal ya. Dapat info dari mana? Sekitar 2 jam lah ya teman-teman dengerin ya. Oke, ini saya singkat aja, mungkin dari pertama kali itu yang seperti Karamat bilang ada program di ANB Goes to School, itu saya menjadi volunteer dan dikasih kesempatan untuk nyuluh sama Kak Dani Gufron yang tadi saya ceritain. Terus akhirnya dikabarin nih juga sama Kak Dani, Dek sebentar ada pemilihan duta, ikut aja gitu. Setelah pemilihan duta itu saya lihat posternya, wow, dan persyaratan-persyaratannya kan juga masuk ya, alhamdulillah masuk. Dan persiapannya yang pertama tuh orang tua dukung banget. Alhamdulillah. Teman-teman sekitar dukung banget. Bahkan yang tadinya saya sempat nggak percaya diri tuh dibuat percaya diri sama mereka. Itulah pentingnya kita punya temen yang nge-support kita seperti yang di samping saya ini. Iya. Baik, kalau gitu langsung lanjut ke tes tertulis kayak oh ya, ini pas saya kumpul berkas Karamat itu 2 kali saya belok kan sampai aduh grogi nih Karamat nih. Nyantai aja, santai. Pas saya mau kumpul berkas tuh saya 2 kali lewat BNN udah bawa berkas tuh saya nggak ngumpul Karamat. Kenapa itu? Aku masih mikir aduh gimana ya, nervous, belum masuk ke medan perang itu udah nervous duluan gitu. Dan itu yang paling bahaya dari sisi manusia. Iya benar, padahal kalau kita belum tentu juga lah saingan kita, kompetitor kita tuh lebih jago dari kita gitu kadang-kadang. Yes, betul. Kita hanya ketakutan kita aja. Betul banget. Jadi udah nervous banget sampai di tanggal 2 hari terakhir tanggal pengumpulan tuh saya ngumpul ternyata diperpanjang ya itu ya. Iya, itu memang salah satu trik panitia sih. Karena kebanyakan teman-teman itu kalau ngumpul berkas tuh pasti last minute. Di akhir-akhir gitu. Karena saya jadi 2 hari terakhir, 1 hari terakhir. Jadi untuk mengantisipasi itu kita jadi memang sengaja deadline-nya kita lebihin dulu, baru nanti kita tambahin di belakang, kita extend 1-2 hari gitu. Benar banget. Jadi udah kumpul berkas tuh kan, berkasnya lengkap, tes tertulis, wawancara, ketemu juri-juri yang tadinya belum saya kenal dari pihak-pihak BNN, akhirnya saya kenal. Juri-jurinya juga luar biasa, ada MC Kondang, ada pelatih siapa itu? MC Kondangnya banyak banget, ada Kak Resti, Kak Rajes, dan halo Kak Resti. Halo Rajes. Jadi mereka semua itu termasuk orang-orang di Balikpapan yang bikin aku tuh bangga. Multi talent banget, bisa MC, bisa ngajar dance, bisa ngajar catwalk. Udahlah pokoknya pengalamannya nggak usah diragukan lagi, aku mah turun kalau sama mereka. Bener sih, aku juga excited banget kalau ketemu sama mereka tuh, banyak banget ilmu yang bisa kita ambil gitu. Bener banget. Gimana secara kepribadian mereka, cara mereka kalau public speaking itu menurut aku keren banget gitu kan. Udah masternya lah berdua itu. Sampai terkagum dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Betul. Dan jangan lupa Kak Resti dan juga Rajes juga akan jadi bintang tamu di podcast saya. Tunggu video selanjutnya. Can't wait. Jadi sampai udah wawancara, presentasi mungkin. Belum presentasi, Deng. Masih tes tulis, wawancara. Dan pengumuman 24 besar itu kayaknya diumumkan secara rahasia ya, Kak ya, betul ya? Iya, betul. Melalui Japri itu. Iya, di SMS kalau nggak salah dulu. Oh, WA ya, udah WA ya? WA benar. Kukira kalau Kapan Karawat udah lama banget ya masih SMS. Oh di WA di Japri, terus kita kumpulin di mana waktu itu? Di Lice Food Complex. Oh di Lice Food Complex, oke. Kota Balikpapan. Jadi kita kumpulin terus. Deg-degan banget abis wawancara, abis tes tulis, sempat mikir apa ya kekurangan tadi, cuma ya udahlah, udah berlalu gitu kan. Oh ya, waktu pas di Lice Food Complex itu kan udah mulai dipasang-pasangin nih kayaknya. Iya, mulai dipasang-pasangin, dapat pasangan, dapat nomor urut, dan laki number aku tuh nomor 2 teman-teman. Sempet cinlok nggak sama pasangannya gitu? Enggak. Oh enggak ya? Aku tuh juga sempet nonton film-film pigeon gitu kan. Kayaknya cinlok nih seru nih gitu. Iya. Ternyata enggak. Tidak. Ternyata ceritaku tidak semanis sinetron teman-teman. Jadi pasangannya siapa tuh waktu itu? Nugroho. Nugroho ini memang sudah dikodein nih. Iya segitu ya. Kaget aja pas di WA lolos 24 besar. Wah. Dan pertama kali yang saya takutkan ketika saya lolos tuh seneng. Yang kedua mau nampil bakat apa? Oh iya, karena ini untuk pertama kali itu pertama kali di tahunan ini di Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan ngadain malam bakat. Itu pertama di angkatan dia. Yes, karena tahun-tahun sebelumnya gak ada malam bakat tuh, udah kenal banget kan. Wah, gak ada malam bakat nih, keren juga. Ada malam bakat. Thank you, Duta Anti Narkoba. Nampilin bakat apa dulu? Baca puisi sama nari. Tadinya mau baca puisi aja kan Karamat, cuma mikirnya kayaknya udah biasa deh.
Oh iya, aku kalau lihat Nandini baca puisi tuh mau nangis. Aduh, lebay banget. Lihat mukanya aja udah mau nangis kan. Ini sarkas untuk menghina ya sebenarnya guys. Jangan ditiru kayaknya. Enggak, terharu, puisinya menyentuh kok. Apalagi dong, apalagi sambil lihat wajahnya yang menyedihkan gitu wajahnya ya. Makasih ya Allah. Tanya dong, itu pengalaman pribadi apa gimana? Oh iya, itu puisinya ditulis pengalaman pribadi atau gimana? Enggak dong, kan tentang narkoba itu. Gimana Oh iya sih, Kak. Oh. Lupa deh dia, udah dia jurinya. Oh enggak, aku enggak jadi juri waktu itu. Serius? Enggak dong, aku panitia dulu waktu Maaf ya, malam bakat itu. udah 2 tahun yang lalu jadi lupa. Oh. Terus stepnya apa lagi nih setelah malam bakat? Setelah malam bakat itu prepare buat grand final tuh yang paling mendebarkan. Lega sih sebenarnya, udah selesai malam bakat tuh lega banget Karamat. Dan yang Iya paling kan, persiapan grand final tuh apa aja tuh? Ada ini ya, latihan nari ya? latihan nari itu benar-benar saya menjadi wanita tersibuk mengalahi wanita pembisnis di luar sana. Itu latihan Korea sambil karantina juga deh kalau nggak salah. Oh, latihan Korea nari itu sambil karantina ya? Jadi kita karantina dulu materi di BNN dari pagi sampai pembekalan ya? sore. Pembekalan. Dapat pembekalan apa aja tuh waktu itu? Banyak banget, ada materi public speaking dari Kak yang dari Pemkot ya. Kareval. Oh iya, Kareval. Halo Kareval. Kareval. Itu ngasih tentang kalau public speaking ya, kalau itu protokol kan. Oh iya, ke protokolan. Yang public speaking itu Papi Dani. Oh, Papi Dani. Halo Papi. Beberapa kali ini Papi Dani ngisi di beberapa acara yang ada Nandininya. Jadinya wah, reuni. Jadi ada juga dari kasih-kasih di BNN seperti Dokter Henny. Yang dipelajarin apa aja tuh? Dapat apa aja tuh? Tentang narkoba sih pastinya Kak, jenis narkoba, cara rehabilitasinya paling penting ya buat teman-teman yang seenggaknya walaupun kalian tahu narkoba berbahaya dan nggak tahu jenis-jenisnya, kalian bisa tahu kalau ada teman kalian yang kena narkoba gitu tuh, kan bisa tahu caranya, gimana cara melapor, gimana cara untuk direhabilitasi dan lain-lain. Ya, jadi kita betul. Jadi sebagai panitia kita juga biasanya untuk nyiapin teman-teman pembekalan teman-teman ini kita siapin dari tiga aspek yang memang ada di BNN gitu. Yang pertama dari P2M. P2M itu adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Di mana dari P2M biasanya ngasih materi tentang bahaya narkobanya dan juga public speaking biasanya untuk teman-teman duta nih supaya mereka lebih siap untuk menjadi penyuluh. Benar banget. Terus juga kita dikasih tahu untuk rehabilitasi supaya kita tahu, supaya kita bisa jelasin ke orang lain tahap-tahap stepnya itu kalau orang mau rehabilitasi gimana. Terus kalau orang mau tes urin, kalau mau tes urin tuh step-stepnya gimana. Nah itu supaya Duta Anti Narkoba juga bisa jadi perpanjangan tangan BNN untuk menyampaikan itu ke masyarakat, atau lebih tepatnya ke anak muda atau anak-anak yang biasanya orang mau dari SMP ke SMA kan? Iya betul. Nah mau harus tes itu kan? Mereka bingung nih tesnya ke gimana, kemana. Nah kalian bisa Duta Anti Narkoba bisa jadi penyambung lidah lah. Betul banget. Terus biasanya yang paling seru nih di pemberantasan nih, biasanya selain belajar undang-undang tadi kasih tahu modus-modusnya ya. Modus-modusnya. Penyelundupan, nenek-nenek yang sebenarnya kita nggak boleh. Aksi mereka, ya benar. Nggak boleh kita ungkap sih karena ya itu rahasia sebenarnya kadang-kadang modus-modus yang ya rahasia sih memang sebenarnya, soalnya rahasia itu penangkapan kayak gitu kalau kita di-share ke orang lain nanti makin pinter tuh. Iya kan buat nyelundupin kayak gitu. Terus lanjut lagi nih Mbak Nandi nih. Oke. Itu tadi persiapannya sudah dari karantina tuh, sudah sampai pembekalan. Setelah pembekalan apa lagi? Pembekalan latihan koreo. Latihan koreo tadi udah. Terus sampai latihan koreo itu gimana caranya nanti kita di panggung nih? Di panggung, oke. Oh kayak GR ya? Iya GR-nya gitu. Tata letak apaan ya? Tata letak sih kayak posisi-posisi ya. Aduh receh banget sih. Ya posisinya kita nanti gimana ketika nari, ketika menjadi 3 besar atau ketika menjadi gimana ya? Oh udah disimulasikan ya? Disimulasikan. Jadi sempat senang sih guys, dapet contoh jadi 3 besar kan, walaupun waktu itu nggak pernah dicontohin jadi juara 1 gitu. Tapi alhamdulillah ya Karawan, ya Allah kalau inget itu. Alhamdulillah sempat. Dan Karamat ada yang sangat lucu. Apa itu? Pertanyaan Nandini di 3 besar itu ternyata sering ditanyakan ketika latihan dance, ketika latihan koreo, ketika kita latihan buat tanya jawab. Ternyata wow, pertanyaan itu keluar ketika 3 besar. Saya masih ingat banget pertanyaan itu.
Dan orang yang paling teriak ketika saya selesai jawab itu adalah Kak Dani Gufron. Iya. Aduh, kenapa sih Kak Dani selalu Kayaknya membuat saya supportnya semangat full gitu. banget nih Dani Supportnya Gufron full nih. banget Kak Dani. Pertanyaan yang nggak pernah saya lupakan. Wah, Luar biasa memang. Tapi emang ini ya. Jadi ini apa rahasia dari semua pemilihan ya, entah kalian udah tahu atau belum, ini rahasia umum sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat di atas panggung seorang pigeon atau seorang finalis itu bisa jawab pertanyaan di atas panggung dengan cepat, itu sebenarnya kita udah kasih pertanyaan itu sebelumnya. yes, betul. Cuma di atas panggung kalian nggak akan tahu kalian dapat pertanyaan yang mana ya. Jadi misal finalisnya Kisi-kisi ya? jadi finalisnya misal ada 24, maka akan ada 24 soal secara kita kasih semua ke mereka. Dan di atas panggung mereka nggak akan tahu mereka dapat yang mana. Sehingga ketika menjawab mereka juga nggak terlalu kosong-kosong amat gitu. Nggak malu-maluin di atas panggung. Iya, itu sebenarnya bukan tips sih. and trick. Bukan tips, itu sebenarnya rahasia Bocoran. umum, bocoran buat kalian. Baik. Bocoran betul. Jadi ini bocoran buat kalian, jadi jangan terlalu takut. Aku nanti kalau ditanyain yang aku nggak tahu di atas panggung gimana, malu dong aku nanti. Enggak. Ya sebenarnya pertanyaan itu sudah dikasih tahu sebelumnya. Cuman yaitu kalian nggak akan pernah tahu dapat yang mana. Pertanyaannya. Dan Gitu. nggak segampang yang kalian pikir teman-teman. Karena di depan itu kita pasti ada rasa Oh betul, nervousnya, groginya Jadi, dilihat ratusan biar orang, kalian pun ribuan hafal orang. 24 soal dan jawaban itu, kalau kalian udah di depan, Allah alam. Aku aja mungkin bisa ngeblank kali kalau lihat, oh banyak banget orang yang nonton gitu ya. Iya benar. Dan 2018 itu diadakan di salah satu mall di Balikpapan. Itu lumayan rame. Iya. Penontonnya bahkan di luar dugaan Full, kita semua. banyak banget. Full sampai lantai 3 ya kalau Iya, nggak salah ya. Dan itu bikin nervous banget. Jadi yang tadinya pas lagi ngambil pertanyaan tuh udah kayak tenang sebenarnya. Cuma pas mau jawab, ya Allah ini jawabannya apaan? Gitu sih. Jadi ya biar dikasih bocoran sekalipun tergantung tetap sama itu diri sulit kalian gitu, sendiri. men. Cobain Mental. rasain, biarpun kalian misal kalian sudah bawa teks, jangan kan ngapal, sudah bawa teks aja kalian naik ke atas panggung, kalian bisa ngeblank loh. tetap aja. Itu bahkan gitar. Makanya itu harus dilatih ya, itu berarti Bener, memang. sehebat apapun public speaking seseorang, namanya nervous sama grogi itu pasti ada ya kan? Pasti ada. Itu pun jika subjeknya mungkin orang yang lebih misal pangkatnya lebih tinggi dari kita gitu pasti Bisa ada melakukan nervousnya kesalahan naik dengan pasti ya. nervous ya betul. Itu sih Kak. Oke, makasih banyak nih Mbak Nandi ini udah mau datang di podcast saya. Yeay. Jadi abis ini mau kemana? Habis ini gimana ya, mau ada podcast kedua sih, cuma amat bintang tamunya banyak banget. Oh, ada podcast kedua. Pengen sebenarnya. Wah. Iya. Kode banget gitu ya. Nanti saya akan coba cari tips apa yang bisa diberikan sama Mbak Nandini. Nanti Mbak Nandini ngasih masukan ke saya. Boleh. Mau menyampaikan apa, nanti bisa masuk di podcast saya. Waduh. MC banget di sebelah kiri saya nih. Saya padahal nggak, demi Allah saya nggak punya basic MC sama sekali. Jadi ya menggali pertanyaan ke orang. Betul. Jadi memang jujur ketika seleksi dia yang saya takutkan guys, karena pertanyaannya itu serius banget gitu. Disuruh milih. Wah, nanti kalau jadi duta anti narkoba memilih gimana cara bagi waktunya. Saya inget loh itu Kak Rahmat. Oh, aku yang nanya Kak. Iya, aduh gimana sih, lupa dong dia. Saya lupa ya. Oke, terima kasih, intinya makasih banyak buat Mbak Nandini atas tips dan triknya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang nonton nih. Itu aja, terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terus itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai.